Assalamualaikum. Udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang bukan software, ulang. Hardware ya. Enggak ada nggak apa-apa. Nggak usah diberhentiin, Cok. Kan tadi jadi. ya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang komponen-komponen atau hardware-hardware yang ada dalam komputer. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Putra Irawan. Oke, perkenalkan nama saya Farhan Ardiansyah, absen 11. Saya Elmi Fiana Nadia Zahra, absen 5. Saya Romatika, absen 5. Saya Muhammad Farhan, absen 20. Saya Ilham Haji Pamukas dari absen 14. Oke, lanjut. 1. Prosesor. Prosesor adalah otak sentral dari komputer. Sebetulnya prosesor inilah yang disebut CPU atau Central Processing Unit. Artinya unit pemroses utama dari perintah-perintah program yang harus dijalankan komputer. 2. Dalam proses dikenal istilah frekuensi, yaitu kecepatan clock sebuah prosesor. Untuk mengerjakan perintah program dalam 1 detik, satuan frekuensi dinyatakan dalam Hertz atau Hz. Contoh megahertz dan gigahertz. Lalu ketiga, bagian-bagian prosesor. Pertama, ada unit control, adalah unit utama dari sebuah prosesor yang mengontrol program dan kinerja semua bagian prosesor. Lalu kedua, ada register, adalah sebuah memori kecil dengan kecepatan yang sangat tinggi yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses. Lalu ketiga, ada ALU, adalah unit yang melakukan penghitungan aritmatika dasar dan operasi logika boolean. Jadi ALU dibagi menjadi 2 unit, yaitu unit aritmatika dan unit boolean. ALU juga berfungsi mengambil keputusan terhadap operasi logika yang diproses. Keempat, ada CPU interconnection atau bus, adalah sistem koneksi yang menghubungkan bagian-bagian dalam CPU dan juga koneksi CPU keluar seperti RAM. Perangkat-perangkat input, output, dan ke slot ekspansi atau PCI. 2. Motherboard. Motherboard atau biasa disebut mainboard, system board, logic board, baseboard atau MOBO merupakan sebuah print circuit board atau PCB yang bertindak sebagai tulang belakang pada sebuah komputer. Sebab motherboard menyediakan sebuah konektivitas elektrik yang disebut bus, sehingga semua komponen dan perangkat eksternal pada motherboard tersebut dapat terhubung. Peran dari motherboard sebagai sebuah tulang belakang komputer bukan hal yang tidak beralasan, sebab motherboard memiliki berbagai macam fungsi, selain dengan fungsi utamanya yaitu sebagai media yang menampung komponen pada komputer. Motherboard juga berfungsi untuk mengatur kode basic input-output sistem BIOS pada chip read-only memory ROM. 3. Kartu grafis atau VGA card. VGA card atau biasa disebut kartu grafis adalah suatu perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk mengolah dan menerjemahkan data grafis komputer ke layar monitor. Fungsi VGA dianggap tidak penting karena biasanya sudah dibenamkan langsung di komputer VGA atau VGA card onboard, sehingga jika kamu hanya menggunakan komputernya untuk aktivitas multitasking seperti Microsoft Office atau browsing, maka tidak perlu menggunakan VGA card dengan spesifikasi tinggi. Namun jika kamu menggunakannya untuk keperluan gaming dan grafis yang memerlukan tampilan grafis yang tinggi, maka wajib hukumnya menggunakan VGA card ini. Bisa memakai VGA card ATI atau Nvidia. VGA card ini memiliki berbagai macam spesifikasi. Kalau kita hobi gaming seperti Dota atau game online lainnya, desain grafis, dan bahkan banyak juga sekarang game PC offline yang menawarkan grafik yang sangat menawan, kita membutuhkan VGA card dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Lanjut. 4. Harddisk. Jenis harddisk yang pertama adalah IDE atau ATA. IDE merupakan kependekan dari Intermediate Device Electronics, sedangkan ATA adalah kependekan dari Advanced Technology Attachment.
Hard disk jenis ini merupakan hard disk berkapasitas kecil yang memiliki kapasitas maksimal sebesar 320 GB. Hard disk jenis ini sudah jarang digunakan sekarang ini karena kapasitas kecil tersebut. Hard disk ini dinilai tidak praktis dalam pemakaian sehingga mulai ditinggalkan oleh pengguna komputer. SATA. Jenis hard disk selanjutnya adalah SATA atau Serial Advanced Technology Attachment. Jenis hard disk satu ini merupakan jenis yang sekarang ini banyak digunakan pada perangkat komputer atau laptop konvensional. Kapasitasnya jauh lebih besar daripada IDE atau ATA, yaitu mencapai 2 TB. Hard disk jenis SATA ini sudah memiliki berbagai keunggulan daripada hard disk jenis IDE atau ATA. SCSI. Selanjutnya ada jenis hard disk SCSI yang disebut juga dengan Small Computer System Interface. Jenis ini merupakan hard disk yang memiliki kapasitas paling mumpuni mencapai 5 TB dan juga memiliki kecepatan membaca paling tinggi. Fungsi hard disk jenis SCSI ini biasanya digunakan pada komputer server atau komputer penyedia data atau database. Dengan menggunakan hard disk SCSI, maka kamu bisa mentransfer berbagai data jauh lebih cepat dan lebih efisien daripada menggunakan IDE atau SATA ataupun SATA. Fungsi hard disk sangat penting dalam sebuah perangkat komputer atau laptop. Di antara fungsi hard disk adalah tempat menyimpan database. Salah satu elemen terpenting dalam suatu sistem komputer adalah database. Database dapat membantu sebuah program atau aplikasi untuk berjalan dengan baik. Database ini biasanya disimpan di dalam hard disk pada komputer server. Hal ini dilakukan untuk memudahkan akses dari berbagai klien yang ingin mengaksesnya. Oleh karena itu, hard disk yang digunakan untuk menjadi server ini membutuhkan hard disk dengan kapasitas tinggi agar tidak terjadi masalah saat pengambilan datanya nanti. Selain itu, penggunaan database juga harus diperhatikan oleh pengguna agar semua data yang disimpan bisa aman. Karena itu, pengguna database ini memiliki kriteria tertentu. Lanjut ya. 5. Memori. Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU, Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Adapun data atau informasi yang disimpan di dalam memori ini bersifat sementara karena data hanya akan tersimpan selama komputer menyala atau hidup. Jadi, ketika komputer dimatikan, maka data yang disimpan di memori akan hilang. Oleh karena itulah, sebelum Anda mematikan komputer, simpanlah semua data Anda ke dalam media penyimpanan permanen tetap di media penyimpanan berbasis disk seperti hard disk dan floppy disk. Berikut di bawah ini beberapa jenis memori fisik atau internal. A. RAM. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka data akan juga terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Fungsi utama RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada perangkat. Tak heran jika semakin besar kapasitas RAM yang dipasang, maka semakin cepat juga perangkat tersebut bekerja. Tidak hanya itu, berikut fungsi RAM. Dapat menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk diproses. Dapat digunakan untuk menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Dapat menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. Dapat mempercepat proses pengolahan data. Bisa dilanjutkan? Oke, selanjutnya ada ROM yang kedua. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Vendor komputer yang akan menyediakan ROM pada komputer yang berisi program atau data. Pada komputer, ROM umumnya disebut sebagai BIOS, Basic Input atau Output System atau ROM BIOS. Pada dasarnya, ROM ini memiliki 3 fungsi utama yang penting. Berikut penjelasannya. Yang pertama, untuk tempat penyimpanan kode booting. Fungsi ROM yang pertama adalah sebagai tempat penyimpanan kode-kode booting. Kode-kode booting tersebut akan tampak saat Anda mulai menyalakan layar komputer Anda. Biasanya pada layar Anda akan menemui tampilan untuk masuk ke BIOS.
BIOS adalah salah satu contoh penggunaan ROM yang berisikan informasi pengecekan hardware pada komputer. Apabila kode-kode pada BIOS tidak dapat terbaca, maka akan berakibat komputer tidak dapat dijalankan. Yang kedua adalah distribusi software. ROM juga dapat digunakan sebagai alat distribusi software. Penggunaan ROM untuk perantara instalasi software sangat tepat digunakan karena media simpan ROM lebih awet. Jaminan kecilnya kerusakan yang akan terjadi saat proses software melalui ROM membuat banyak orang lebih mantap untuk menggunakannya dibandingkan media simpan yang lainnya. Lanjut. Yang keenam adalah LAN card. LAN atau Local Area Network memiliki sejenis jaringan yang menghubungkan dua komputer atau lebih ke suatu jaringan. Untuk memungkinkan terjadinya koneksi sebuah komputer dengan jaringan komputer, maka dibutuhkan LAN card. Singkat kata, LAN card sangat akrab keberadaannya dan dapat ditempel di komputer atau cukup diintegrasikan dengan perangkat keras utama yang ada di komputer. Bagaimana perangkat komputer lainnya, penemuan LAN card tak lepas dari keinginannya untuk mendapatkan fungsi atau manfaat tertentu seperti yang pertama, mewujudkan koneksi fisik bagi masing-masing komputer. Keberadaan LAN card dapat menyatukan semua komputer dalam satu jaringan tertentu. Di saat yang sama, LAN card bekerja dengan cara membuka pintu bagi semua komputer yang ingin dihubungkan dengan jaringan tersebut. Yang kedua, untuk menyediakan saluran data. LAN card tak hanya dapat membukakan pintu bagi masing-masing komputer yang terhubung, tapi juga memberi jalan keluar atas aliran data antar komputer. Lanjut. Sekarang yang ketujuh ada sound card. Sound card adalah salah satu perangkat keras komputer yang memiliki fungsi utama sebagai pengolah data berjenis audio atau suara. Ketika Anda mendengar lagu atau berbicara melalui headset yang terhubung pada PC atau laptop, suara yang Anda dengar tersebut diolah sound card. Jadi segala urusan mengenai audio atau suara merupakan tanggung jawab sound card. Sound card memiliki fungsi yang kurang lebih sama seperti yang pertama sebagai synthesizer alias penghasil suara. Yang kedua sebagai suara MIDI interface. Dan yang ketiga ada sebagai konverter analog ke digital. Kasus yang paling umum ditemukan adalah perekaman suara. Yang keempat ada sebagai konverter digital ke analog. Ilustrasi yang paling gampang adalah keluarnya suara saat kita berbicara melalui headset atau voice call. Lanjut. Udah. Tahapan di CD apa DVD-ROM. Pengertian dari CD apa DVD-ROM komputer. CD DVD-ROM merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk membaca dari data dari CD atau DVD dan membrowsing data ke dalam CD atau DVD. Secara garis besar, CD atau ROM dibedakan menjadi dua menurut tipenya, yaitu ada ATA, ID, dan SCSI yang paling mendasari, dan perbedaannya tersebut adalah kecepatan. Kalau AT memiliki kecepatan 100 atau 133 Mbps, sedangkan SCI memiliki kecepatan kira-kira 150 Mbps. Fungsi dari CD atau DVD-ROM komputer. CD DVD-ROM berfungsi untuk membaca data yang menulis data ke dalam CD. Selain kegunaan dasar tersebut, CD atau ROM, CD-ROM digunakan untuk melakukan penginstalasian sebuah OS, artinya operating system, game atau software lainnya, atau melakukan booting pada saat masuk ke iOS bila sebuah sistem tidak mau berjalan. Lanjut. Power supply. Power supply adalah salah satu hardware di dalam perangkat komputer yang berperan memberikan suplai daya. Biasanya komponen power supply ini bisa ditemukan pada casing komputer yang bentuk persegi.
Pada dasarnya power supply membutuhkan sumber listrik yang kemudian diubah menjadi energi yang menggerakkan perangkat elektronik. Sistem kerjanya cukup sederhana, yakin dengan mengubah daya 120 watt ke dalam bentuk aliran dengan daya yang sesuai kebutuhannya komponen tersebut. Sesuai dengan pengertian power supply pada komputer, maka fungsi utama adalah untuk mengubah arus AC menjadi arus DC yang kemudian diubah menjadi daya atau energi yang dibutuhkan komponen-komponen pada komputer seperti motherboard, CD-ROM, hard disk, dan komponen lainnya. Fungsi dari power supply adalah memberikan daya arus listrik ke berbagai komponen atau hardware. Baca pengertian hardware yang terdapat di dalam casing komputer. Sumber energi listrik yang berasal dari luar masih berbentuk alternating circuit AC. Ketika energi listrik masuk ke power supply, maka energi listrik akan dikonversi menjadi bentuk di DC daya atau DC. Inilah yang kemudian disalurkan ke dalam komponen yang ada di dalam casing komputer agar tidak dapat bekerja. Lanjut. Casing CPU komputer adalah rumah yang berbentuk kotak yang berfungsi melindungi komponen komputer agar terhindar dari kerusakan. Casing CPU terbuat dari beberapa bahan. Umumnya dari stainless dan plastik, namun ada pula yang terbuat dari tempered glass seperti untuk casing CPU game. Jika dijabarkan, fungsi casing CPU komputer adalah sebagai berikut. A. Pelindung. Casing berfungsi untuk melindungi komponen yang ada di dalamnya. Tanpa adanya casing, komponen komputer seperti prosesor akan rentan terhadap kotoran, benturan, cairan, gangguan listrik. B. Memberi nilai estetika. Casing komputer tidak hanya membuat komponen komputer terlihat rapi, namun juga lebih memberikan nilai estetika, terutama jika kamu menggunakan casing CPU gaming yang dilengkapi dengan tempered glass atau lampu LED. Mengurangi kebisingan. Saat komputer bekerja, biasanya komponen seperti power supply dan VGA akan menimbulkan suara sehingga terdengar bising. Namun, ketika ditutup dengan casing, tingkat kebisingan tersebut bisa dikurangi. Dengan begitu, kamu bisa menggunakan komputer dengan lebih nyaman. Pendingin. Casing memiliki desain airflow untuk menjaga agar sirkulasi udara berjalan dengan baik. Dengan begitu, semua komponen yang ada di dalam CPU tersebut memiliki suhu yang stabil dan mengurangi overheat. 11. Keyboard adalah sebuah perangkat keras atau hardware pada komputernya berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Atau definisi keyboard yaitu suatu perangkat keras pada komputer dengan fungsi papan dan memiliki berbeda tergantung pada penekanannya yang bisa menghasilkan proses yang sesuai dengan keinginan penggunanya. Selain sebagai alat untuk menginputkan data, keyboard juga memiliki berbagai macam fungsi combo dengan kombinasi yang khusus. Umumnya, port keyboard pada komputer ada dua macam, diantaranya PS2 dan USB. Akan tetapi, seiring berkembangnya teknologi, sekarang keyboard sudah ada yang memakai wireless atau tanpa menggunakan kabel. Baca juga tentang pengertian komputer dan sejarah perkembangan komputer. Mouse. Mouse adalah salah satu hardware komputer yang menerima inputan berupa gerakan
tekanan tombol atau klik, dan penggulungan atau scroll yang dapat digunakan untuk memilih teks, icon, file, dan folder. Mouse dalam bahasa Indonesia menerjemahkan sebagai tikus dikatakan demikian karena memang bentuk device ini menyerupai tikus yang kecil, meruncing di depan dan mengembung besar di bagian belakang. Seperti telah dijelaskan di atas, mouse memiliki fungsi utama sebagai pointing device, yakni untuk menggerakkan pointer pada layar monitor baik personal, komputer, atau PC maupun laptop. Namun selain fungsi tersebut, jika kita cermati lebih lanjut, ternyata mouse ini mempunyai banyak kegunaan yang sering tidak kita sadari. Berikut adalah beberapa fungsi mouse yang perlu Anda ketahui. 1. Untuk mengeksekusi suatu program. 2. Untuk memilih objek. 3. Melakukan drag dan drop. 4. Mendapatkan informasi melalui hover mouse. 5. Melakukan operasi scroll. 13. Monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Dalam hal ini, monitor berperan sebagai perangkat output penyusun sebuah komputer, dan sebuah komputer tak akan bisa digunakan jika monitornya tidak ada. Itu alasan mengapa monitor dianggap sangat penting dalam sebuah komputer. Monitor berfungsi dan berperan untuk menampilkan semua data hasil proses, baik itu teks, gambar, atau video berskala dari hasil proses. Beberapa jenis monitor: 1. CRT atau Chateau Ray Tube. 2. LCD Liquid Crystal Display. 3. LED Light Emitting Diode. 4. Monitor plasma. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.